Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasir haq bil haq wal hadi siratil mustaqim. Masih berjumpa lagi bersama saya Musin. Alhamdulillah kita diberi kekuatan, tetap konsisten dalam mengembangkan dakwah Islam. Masih seputar fatwa-fatwa perempuan dalam kitab fatwa yang dibuat oleh Al-Sayyid Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad. Beliau merupakan salah satu mufti, salah satu pengajar juga. Beliau juga sering ditanyakan beberapa fatwa. Oleh karena itu kita akan bahas mengenai fatwa beliau. Sebelum dimulai, yang saya hormati para habaib, para kiai, para ulama, para asatiz, dan hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah di mana saja berada, terkait masalah hukum. Kali ini kita bahas masalah hukum tentang barang temuan. Beliau pernah tanya kepada beliau tentang barang temuan. Ada seorang perempuan yang menemukan gelang emas. Mulai saat itu dia menanyakan siapa pemilik perhiasan tersebut di majelis-majelis, di berbagai acara. Bagaimana jika nanti ada orang yang bertanya ke perhiasan tersebut, dan jika ada yang mengaku, apakah perhiasan tersebut boleh dijual dan uangnya disedekahkan, atau seperti apa penjelasannya? Jadi pertanyaannya, ada barang temuan dan dia sudah umumkan dimanapun berada, tapi tidak ada yang mengaku, dan apakah itu boleh kita jual dan uangnya kita sedekahkan? Nah, beliau menjawab, perhiasan yang Anda temukan tersebut adalah istilah syar'i disebut dengan luqata atau barang temuan. Nabi SAW memerintahkan orang-orang yang menemukan barang agar mengumumkannya di tempat-tempat perkumpulan orang-orang dan tempat di mana perhiasan tersebut ditemukan. Siapa yang merasa memiliki perhiasan tersebut, maka hendaklah dia menyebutkan sifat-sifatnya kepada orang-orang yang menemukannya. Jika sifat yang disebutkan sesuai, maka perhiasan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, jika setelah ditemukan belum ada orang yang mengakui perhiasan tersebut, maka orang yang menemukannya boleh memilikinya. Ingat ya, ketika sudah diumumkan dan tidak mengakuinya, dan para ulama tidak memberikan gambarannya berapa durasi waktunya, maka ia menemukan boleh memilikinya, karena ya itu adalah rezeki Allah. Mengumumkan barang temuan tersebut disesuaikan dengan kondisi barang tersebut. Nah, di sini dijelaskan. Jika barang itu temuan adalah barang mahal, maka perlu waktu setahun. Setiap hari dalam sebulan, lalu diumumkan setiap minggu, lalu setiap bulan sekali, dan seterusnya. Jadi diumumkan tiap bulan, tiap seminggu. Jadi durasi waktunya setahun dari barang yang mahal, sehingga dia merasa tenang karena pemiliknya tersebut tidak menghiraukannya lagi. Maka sejak saat itu barang tersebut menjadi milik orang yang menemukannya. Jadi ketika sudah diumumkan, maka barang temuan tersebut menjadi miliknya. Namun apabila tujuan mengambil barang temuan tersebut untuk menjaganya saja tanpa ada niat untuk memilikinya, maka tidak wajib diumumkan. Oh, jadi kalau seandainya niatnya untuk menjaga dan sewaktu-waktu ada orang yang datang, maka tidak wajib diumumkan. Dan barang tersebut merupakan amanah yang harus diserahkan kepada pemiliknya.
jika bertemu nanti. Jadi barang temuan tersebut misalnya ada lagi barang posisi di masjid dan Anda tahu bahwasanya barang temuan tersebut itu posisinya itu punya si A, punya si B, maka Anda simpan saja. Itu bukan milik Anda. Nanti suatu waktu ketika bertemu dengannya maka Anda kembalikan. Itu bedanya. Jadi mentang-mentang Anda tahu orangnya di mana, tetapi ternyata Anda umumkan misalnya di daerah Anda daerah Bogor, tapi barang temuan Anda temukan di daerah Kalimantan, tapi Anda umumkan di pulau-pulau Jawa, maka tidak akan ketemu. Dan Anda yakin bahwa itu barang Anda barang temuan, tapi Anda tahu itu barang ditemukan di Kalimantan. Anda sengaja membuat pengumuman di Jawa karena Anda tidak mungkin menemukan orang yang di situ. Itu bedanya. Dan barang tersebut merupakan amanah yang harus diserahkan kepada pemiliknya. Jika tidak bertemu dengan pemiliknya, maka barang tersebut disedekahkan atas nama pemiliknya atau diserahkan kepada pihak tertentu demi kebaikan atau ahli warisnya, seperti masjid dan sejenisnya. Wah, siapa juga menghilangkan masjid atau wakaf ya, bingung juga, atau sertifikatnya kali. Akan tapi harus ada jaminan dari orang yang menemukan barang tersebut. Artinya jika suatu saat pemilik barang tersebut datang, maka orang yang menemukannya harus mengganti harga barang tersebut sudah dijual. Namun jika pemilik barang tersebut tidak datang, maka dia orang yang menemukannya sudah menunaikan kewajibannya. Barang temuan tersebut tidak boleh dijual kecuali sudah tidak ada harapan lagi bahwa pemilik barang itu akan kembali atau akan mencarinya. Dalam kondisi seperti ini maka barang tersebut tidak bisa dimiliki karena dari awal tidak bermaksud memilikinya. Inilah hukum yang tentang barang temuan secara keseluruhan. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, hukum mewarnai rambut bagi perempuan. Nah, ini penting juga. Ini sering kita lihat para pengantin ketika mau nikah rambutnya diwarnai. Apa hukumnya? Bagaimana hukum mewarnai rambut bagi perempuan yang sudah setengah baya? Apakah ia haram? Mewarnai rambut dengan warna apa saja, terutama menggunakan pacar, adalah sangat dianjurkan. Bisa juga menggunakan daun sutra yang dikenal dengan istilah al-katam. Ia mirip pacar tetapi halus, warna hitam. Dalam hadis banyak keterangan yang menganjurkan menggunakan daun tersebut. Nabi bahkan bersabda kepada dan Sayyidina Abu Bakar juga pernah memakainya. Jadi Nabi juga dan Sayyidina Abu Bakar pernah memakai pacar tersebut untuk menghitamkan rambut. Adapun mewarnai rambut dengan warna hitam, maka terdapat larangan bagi laki-laki. Jadi kalau untuk laki-laki mewarnai rambut warna hitam itu adalah larangan. Tapi kita belum tahu apa penyebabnya. Sebab disebutkan dalam hadis Nabi SAW dengan Abu Quhafa, ayah Sayyidina Abu Bakar. Nabi SAW bersabda, "Ghayyiru hadza wajannibuhu sawad." Gantilah warna rambut dan jenggotnya dan jauhilah warna hitam. Jadi mengganti warna sudah ada ubahan, maka Anda boleh menggantinya warna coklat atau lain sebagainya. Oleh karena itu berdasarkan hadis tersebut, jumhur ulama memakruhkan mewarnai rambut dengan warna hitam, makruh. Bahkan sebagian ulama ada yang mengharamkan. Namun ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa tidak ada apa-apa menggunakan warna hitam, di mana perintah dalam tersebut adalah untuk memberikan arahan, lil irsyad. Karena pada saat itu Abu Quhafa sudah sepuh sehingga tidak pantas menggunakan warna hitam. Dan semua sahabat mengambil pendapat yang ringan dan menggunakan warna hitam untuk mewarnai rambutnya. Kitab Fathul Bari menyebutkan para sahabat tersebut di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, Uqbah bin Amr, Hasan Hussein dan Jarir bin Abdullah. Asy-Syaukani menambahkan nama lain seperti Utsman, Abu Hurairah dan para tabi'in. Jika semua penjelasan tersebut sudah dipahami dan jelas, maka pendapat yang paling kuat adalah pandangan saya.
adalah pendapat para ulama yang memperbolehkan mewarnai rambut dengan warna hitam. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh perempuan yang bertanya itu juga diperbolehkan. Dengan syarat mendapat izin dari suami jika sudah berkeluarga. Namun jika belum berkeluarga, menikah, maka dengan syarat tidak ada unsur penipuan, yaitu agar dikira masih muda atau dipirang-pirang oleh orang lain atau dipinang orang lain, karena setiap penipuan adalah haram hukumnya. Jadi tujuannya apa? Kalau niatnya untuk menipu ya jangan seperti itu. Inilah hukum yang hari ini saya jelaskan terkait masalah hukum barang temuan dan hukum mengenai rambut bagi perempuan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.